Halo semuanya, salam geosfer. Kembali lagi dalam video kali ini merupakan video terakhir pembahasan tentang perairan darat. Nah, di video sebelumnya sudah dibahas nih mengenai perairan darat, yaitu ada air tanah, danau, rawa, dan kali ini video ini akan membahas mengenai namanya sungai. Sungai merupakan suatu aliran air yang bersifat tawar yang mengalir dari daerah tinggi ke daerah rendah atau menuju ke arah muara, yang dimana muaranya tersebut dapat berupa danau, sungai yang lebih besar, ataupun laut. Nah, air yang mengalir dari daerah tinggi ke daerah yang rendah itu merupakan suatu bagian tersendiri dari sungai. Nah, dimana wilayah-wilayah tersebut dapat membagi sungai menjadi beberapa bagian. Nah, apa saja sih bagian-bagian dari sungai itu? Sungai dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada disebut dengan bagian hilir, tengah, dan juga hulu. Nah, kita akan membahas mengenai bagian yang pertama, yaitu hulu. Nah, hulu ini merupakan daerah yang paling atas atau berada di daerah yang tinggi, di mana daerah ini dapat berupa daerah pegunungan ataupun perbukitan. Nah, bagaimana sih karakteristik dari daerah hulu ini? Nah, jika dilihat di dasar sungainya sendiri, daerah hulu tersebut dasar sungainya membentuk huruf V. Kemudian aliran air sungainya tersebut cenderung sangat deras. Nah, mengapa bisa sangat deras? Hal ini dikarenakan kemiringan di wilayah hulu tersebut, karena wilayah hulu yang berada di daerah yang sangat tinggi berupa pegunungan jelas akan membuat lereng tersebut tergolong terjal seperti itu. Kemudian bagaimana dengan daerah tengah? Jadi daerah tengah ini kemiringannya itu sedikit berkurang sehingga lerengnya itu tersebut dapat tergolong landai. Kemudian aliran airnya tidak sederas di daerah hulu, dan di daerah tengah ini terjadi sedimentasi yang menyebabkan dasar sungai membentuk huruf U, tidak lagi membentuk huruf V seperti di bagian hulu. Kemudian bagaimana dengan di daerah hilir? Daerah hilir ini merupakan daerah muara yang mana dekat dengan lautan. Kemudian topografinya tersebut cenderung datar sehingga arus airnya tergolong lamban. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari sungai. Lalu, bagaimana dengan jenis-jenis sungai? Apa-apa saja sih jenis-jenis dari sungai itu? Jenis sungai dapat dibedakan atau diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu berdasarkan sumber airnya, berdasarkan arah alirannya, berdasarkan struktur geologi, dan berdasarkan volume air. Yang pertama yaitu adalah sungai berdasarkan sumber airnya, di mana jenis sungai ini dapat diklasifikasikan lagi menjadi 3 jenis, yaitu ada sungai hujan, sungai gletser, dan juga sungai campuran. Sungai hujan merupakan sungai yang airnya bersumber dari hujan, sedangkan sungai gletser sumber airnya dari gletser. Sungai campuran merupakan sungai dari hasil atau campuran dari air hujan dan juga air gletser, di mana jenis sungai ini dapat ditemukan di wilayah Papua, di mana pegunungan Jayawijaya yang ada di sana itu memiliki es di puncaknya, dan apabila es tersebut mencair, tentu cairan es tersebut akan turun mengikuti aliran sungai yang ada di bawahnya seperti itu. Kemudian sungai berdasarkan arah alirannya dapat dibagi menjadi 4 tipe, yaitu ada sungai konsekuen, sungai obsekuen, sungai resekuen, dan sungai subsekuen. Yang pertama adalah sungai konsekuen. Sungai konsekuen ini merupakan sungai yang arah alirannya mengikuti kemiringan lereng yang ada di wilayah tersebut. Kemudian sungai subsekuen merupakan sungai yang arah alirannya tegak lurus dengan sungai konsekuen. Sungai obsekuen merupakan sungai yang arah alirannya kebalikan dari sungai konsekuen, karena kemiringan lereng tersebut terdapat suatu arah yang berbeda kemiringan, sehingga menyebabkan arah aliran sungainya tersebut mengalami perbedaan seperti itu. Dan yang terakhir adalah sungai
resekuen, di mana sungai resekuen ini memiliki arah aliran yang sama dengan sungai konsekuen, atau sungai konsekuen itu juga disebut sebagai sungai induk atau sungai utama, seperti itu. Kemudian berdasarkan struktur geologinya, ada yang disebut dengan sungai superposit dan sungai antecedent. Nah, sungai superposit ini adalah sungai yang terbentuk terbelakang, atau dalam artian bahwa struktur batuan yang ada di wilayah tersebut lebih dahulu ada ketimbang sungai yang saat ini berada di wilayah tersebut. Jadi sungai superposit ini struktur batuan lebih dahulu ada, baru muncullah sungai. Nah, kebalikannya adalah sungai antecedent, di mana sungai antecedent ini merupakan sungai yang lebih dulu terbentuk, barulah ada struktur batuan di wilayah tersebut. Dan klasifikasi yang terakhir adalah sungai berdasarkan volume airnya, di mana ada yang disebut sebagai sungai periodik dan sungai permanen. Sungai periodik ini merupakan sungai yang tidak sepanjang tahun terdapat aliran airnya, sedangkan sungai permanen jelas sepanjang tahun terhadap ada yang namanya aliran airnya, seperti itu. Itu merupakan jenis-jenis dari sungai berdasarkan sumber airnya, berdasarkan arah alirannya, berdasarkan struktur geologi, dan berdasarkan volume airnya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai pola aliran sungai. Nah, apa saja sih pola aliran sungai yang ada di masing-masing jenis atau karakteristik dari suatu wilayah tersebut? Jenis pola aliran sungai dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu ada pola dendritik, pola trellis, radial, rektangular, dan anular. Yang pertama yaitu dendritik. Nah, jenis pola aliran sungai ini dapat ditemukan di daerah plato, ya, di mana ciri-cirinya tersebut aliran sungainya membentuk seperti akar tanaman. Jadi percabangan-percabangan dari sungai tersebut dia secara tidak teratur dan menyerupai akar tanaman, seperti itu. Yang kedua adalah pola aliran trellis, di mana pola aliran ini dapat ditemukan di daerah lipatan, dan ciri-cirinya yaitu pola alirannya sejajar dengan anak sungai yang bermuara ke sungai utama. Jadi seperti itu polanya. Kemudian yang ketiga adalah pola radial. Nah, jenis pola ini dia membentuk seperti jari, dan di dalamnya sendiri dapat dibedakan lagi menjadi 2 tipe, yaitu ada radial sentrifugal dan radial sentripetal, di mana radial sentrifugal itu pola alirannya menyebar, sedangkan sentripetal dia memusat pada suatu daerah atau tempat. Yang selanjutnya yaitu adalah pola aliran rektangular, di mana pola ini dapat ditemukan di daerah patahan, dan ciri-cirinya sendiri dia membentuk sudut siku-siku. Jadi setiap percabangannya itu seolah-olah membentuk sudut siku-siku, seperti itu. Dan yang terakhir adalah pola aliran anular, di mana pola ini dapat ditemukan di wilayah dom atau basin, dan jenis-jenis sungai yang memiliki pola aliran seperti ini adalah jenis-jenis sungai subsekuen, resekuen, dan obsekuen, yang dimana ketiga jenis sungai tersebut merupakan jenis sungai berdasarkan arah aliran. Itu adalah jenis pola aliran sungai yang ada di dunia ini. Nah, kemudian kita ketahui bahwa sungai sangat dekat kehidupannya dengan makhluk hidup, terutama manusia. Jadi dapat kita sampaikan bahwa manfaat dari sungai ini sangat beragam, di mana dia sebagai sumber air, kemudian sebagai sarana transportasi juga di beberapa wilayah dengan sungai yang lebar dan luas yang memisahkan satu tempat dengan tempat lainnya. Tentu itu dijadikan sebagai suatu sarana, kemudian sebagai tempat mata pencarian bagi beberapa penduduk untuk mencari ikan, kemudian ikan tersebut mungkin dijual, seperti itu. Kemudian untuk mengairi sawah bagi sawah-sawah yang memerlukan air sungai sebagai sumber air. Kemudian juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk pembangkit listrik tenaga air dengan memasang kincir air di bagian hulu sungai. Kemudian dapat
menghasilkan suatu listrik bagi masyarakat yang kesulitan untuk mendapat atau mengakses listrik dari pemerintah, dan sebagai sumber makanan terutama hewani seperti ikan-ikan yang ada di sungai. Jadi sekian video pada kali ini, sampai jumpa pada video yang lainnya. Salam Geosper.